Selamat malam. Tamu saya malam ini adalah seseorang yang memiliki goyangan yang sangat fenomenal. Sekali ia bergoyang, maka jutaan pasang mata akan tersihir. Namun sejak tayangannya diberhentikan, maka ia kemudian banting setir dan kini mendalami agama. Kita sambut Bang Cesar. Selamat malam Bang Cesar. Assalamualaikum. Tapi nama lengkapnya ini Cesar apa nih? Cesar Aditya Putra. Jadi nama Cesar ini memang bawaan dari lahir gitu? Iya, bawaan dari lahir ya. Karena dulu kan dioperasi Cesar gitu. Karena dioperasi Cesar. Baik, ini kita mengingatkan lagi ke pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak di belakang juga. Masih ingat nggak dengan goyangan Cesar? Kita lihat dulu ya profilnya berikut ini. Luar biasa tadi. Apanya yang bagaimana yang luar biasa? Luar biasa, dulu saya mengajak masyarakat untuk bergoyang, tapi sekarang ini saya mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Pada saat itu Cesar kan mengajak masyarakat untuk bergoyang. Tidak hanya yang ada di studio, tetapi juga saya yakin yang di rumah-rumah juga pada saat sahur 2 tahun yang lalu ya kurang lebih. Iya. Itu dapatnya dari mana itu Bang? Pertama-tama itu? Iya, pertama-tama sih dapat goyangannya. Karena suka dangdut dulu ya. Terus akhirnya ngetik di YouTube kan. Situ buka dikit Jos, apaan nih? Penasaran pas diklik, wah lagunya dulu sangat suka sekali gitu kan. Suka banget ya, oke. Okay. Jep-jepannya semua semua. Setelah itu ya udah dengan gerakan katanya cacing kepanasan gitu. Ya emang nggak beraturan gitu kan. Ngasal aja udah gitu. Jadi itu akhirnya di situ saya taruh di flash disk tuh. Flash disk saya masukin ke HP, dengerin sama Soima dulu. Itu udah seneng sampai di ruangan udah joget. Itu udah mulai disuruh joget di acara itu? Belum, cuma di belakang layar kan. Kalau udah closing atau ada yang kreatif yang ngomong, ikut jadi apa, udah jadi satpam gitu di situ kan. Satpam ya belum bisa ngomong kan. Ngomong apa nggak jelas gitu kan. Akhirnya main dah jadi figurannya gitu. Terus pas mulai diangkat langsung main di sahur? Itu datang kreatif Yanto namanya. Sar, ikut apaan? Udah, antum muncul aja, joget aja dulu, nggak usah ngomong gitu. Ngomong kan antum nggak jelas gitu. Ada yang bilang gitu? Iya, gitu, udah joget. Udah, jadi setiap closing, setiap iklan atau apa, ya joget ya udah sampai habis Ramadan itu. Nggak tahu deh pas di luar kok rame ngomongin orang gitu mah, kerja aja udah gitu kan dulu kan. Udah tahu udah rame aja omongan masyarakat, Masya Allah. Tapi emang tarian Cesar itu meledak pada saat 2013 sahur ya, acara sahur tahun 2013. Dari situ dibuatkan acara khusus tuh ya untuk Cesar ya? Ya khusus bukan sih, ya cuma ini aja bareng-bareng namanya. Jadinya tadi kan kayak Smile gitu kan, akhirnya Yuki Smile kan, akhirnya dibikin panjang sampai setiap hari. Itu kan orang-orang kenal Cesar, mungkin kemana-mana ada banyak orang minta foto ya? Alhamdulillah, sekarang ini jarang ya. Sekarang ini jarang. Tapi waktu itu luar biasa. Iya, waktu itu luar biasa, sampai tarik-tarikan, ya ada juga yang nyakar juga gitu sampai segitu. Ya Allah. Saya itu apa ya, hamba Allah itu. Sampai sholat juga susah? Masya Allah, di situ karena dilalaikan. Merasakan waktu itu betapa untuk ibadah aja. Iya, saat bahwa bagaimana harga diri kita dihabiskan untuk dunia ini, Masya Allah. Semenjak saya merasakan bahwa ini loh, keluarga ini punya hak untuk bertemu dan makan bareng. Masya Allah, di situ saya 1 jam aja udah pergi, 2 jam udah pergi, Masya Allah, begitu punya haknya seorang istri dan anak. Ya Allah, aku telah melupakanmu ya Allah.
Di situ saya bener-bener kerja, tapi hak seorang istri dan anak kita lupakan, Mas Syam, di situ. Bang Cesar ini dulunya nggak langsung jadi orang terkenal kan ya? Dulunya tidak merasakan kuliah dan lulusan SMA saya, Mas. Dari lulus SMA Ngojek dulu. sempat ngojek. Ngojek. Setelah ngojek langsung jadi asisten artis atau sempat ngapain dulu? Ya, bertemu dengan orang teman kan. Dasar sekarang kerjaan lo ini aja. Antum tuh kerjaan lo udah ngelapin orang aja udah, kalau keringetan gitu-gitu kan. Itu kata siapa tuh? Atau orang itu kan. Itu pakai tisu yang itu tuh, yang kecil tuh, yang kecil gitu, pantongin. Ini ini nih nama Pak Yadi dulu kan. Lapin, Masya Allah di situ. Keringatnya kelapin terus nempel terus lo, ntar nempel aja terus. Udah kayak perangko. Tapi sempat berhenti dulu karena ibu sakit ya? Sakit apa ibu? Sakit diabetes basah, Insya Allah. Terus bolong kakinya kan. Dia pengen diamputasi kan. Ya, akhirnya nggak tensinya naik terus, nggak jadi. Akhirnya udah boleh pulang. Terus saya kerja lagi. Sempat jadi asisten artis siapa aja? Ya di sembako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Allah. Dari mana, Pak? Hah? Dari mana? Dari belakang. Pakai nanya lagi. Nggak, saya heran deh, saya kenapa kalau ada Cesar kok saya yang dipanggil gitu ya? Kenapa ya? Ada hubungan apa gitu? Saudara bukan, majikan bukan. Tadi cerita banyak Iya tuh. kan kita chemistry-nya dapet. Saya nggak merasa loh. Bang Yadi tadi lagi cerita nih, jadi asistennya Bang Yadi kan? Tugasnya Cesar tuh dulu apa aja tuh Bang? Sebagai asisten. Tugasnya Cesar banyak banget. Bawain tas, bawain baju, Ya, sepatu itu gitu-gitu ya? kewajiban sebagai Ngelapin asisten. keringet nggak? Ya? Ngelapin keringet abang juga? Enggak ya? Kalau waktu pertama-tama sih gitu Mbak, nggak pernah lepas dari tisu dia, nggak pernah lepas. Pokoknya saya keringetan dikit, lama-lama saya jengah kan ya. Sangkain temen apanya dia gitu. Gitu ya, iya. Padahal saya kan nggak pernah gitu-gitu. Jadi dia bentar-bentar dilapin, bentar-bentar dialapin gitu kan. Lama-lama saya jengah. Sar, kalau pas syuting aja, kalau lagi istirahat mah ya jangan dilapin juga, biarin lap sendiri gitu kan, jangan terlalu. Dia itu nggak mau makan sebelum sayanya makan. Dia tuh belum mau tidur sebelum saya tidur. Masa ditungguin sampai tidur-tidurnya juga sih Bang? Ini kejadian. Lama-lama kasih sayang tumbuh di Simbang mah antara. nggak percaya, ini kejadian. Pulang syuting layar lebar gitu kan, mau langsung ada syuting di salah satu TV lagi kan pagi, ya kan. Pancoran macet kan, keluar tol Pancoran macet. Sar, kan belum tidur dari malam ya Mbak. Saya tidur ya Sar, tidur. Kok nggak lama saya tidur, berisik nih Mbak, tantan tintin. Saya bangun, mobil jauh di depan kan. Saya lihat Cesar udah begini. Dia sambil nyetir. Jadi dia prinsipnya betul gitu. Jadi sebelum saya tidur dia nggak mau tidur. Nggak tidur. Tapi kan di jalanan Sar. Gimana sih? Jangan ikut tidur juga. Itu terus ketawanya dia udah mulai suka joget. Pas dia acara saya itu, jadi saya nggak tahu pas kata pembawa acaranya, lu di sini depan aja deh, gue bayar satu hari 50.000. Mau dia ketawa-tawa gitu, terus di akhir Emang acara. ketawanya kenapa? Ya? Bagian-bagian ketawa-ketawa Iya gitu. kayak gini, kan misalnya kan pernah ada penontonnya tuh acara kan, boleh sebut gak sih acaranya? Boleh. Sebut aja. Iya, acara Soimah. Jadi dia kata Soimah kan suaranya apa Kenceng. nyebelin gitu kan ya. Tapi nggak ada ekspresi gitu kan. Orang kepanjangan janggut kali kan ya. Jadi duduk di depan aja gitu. Duduk Bang. Tak bayar 50.000 sehari gitu kan. Depan tiap hari. Terus di akhir acara endingnya tuh kan ada musik, dia joget-joget. Itu aja awalnya. Itu nggak disuruh joget, itu belum disuruh atau Belum udah disuruh, dia ditarik aja, joget sini joget. Gitu. Tapi lama-lamaan Soimah sama Cesar nih apa namanya berkolaborasi lah di dalam ruangan make up gini. Terus kemudian punya acara kan sahur. Iya. Terus kemudian ada yang acara lagi yang malam gitu. Iya betul. Bang Yadi mah lewat aja begitu. Lewat aja saya tetap di Soimah gitu kan. Pak, saya dapat tawaran YKS tapi joget-joget doang.
orang lain antri bayar masuk TV gitu, lu diminta memang cepet gitu. Iya, cepet banget kan. Sangat cepet, nggak dalam waktu 3 minggu udah nama Sesar udah melambung sampai tiang bendera. Mana? Nggak ada tiang bendera di sini, Bang. Bang Cesar, apa tuh suka duka jadi asistennya Bang Yadi? Iya, suka dukanya kita saling banyak dukanya apa sukanya, Mbak? Nggak tahu. Oh, lu nanya luas. Sukanya banyak, ketawa bersama dan penuh canda tawa hidup ini. Dia ngomongnya emang begini ya? Iya, emang dari dulu. Oh, emang begitu ya? Yain aja, Mbak. Oh, yain aja. Kalau nggak diyain suka jilat karpet. Kita makan bareng gitu kan, kadang kita takutnya gimana gitu kan, tapi dia Sar makan bareng, ya Allah betapa wibawanya, Masya Allah. Dulu ngomongnya gini nggak sih? Ya, Apa lebih? dari awal. Dulu mah malah nggak bisa ngomong, diem, Mbak. Serius? Ngotot, tahu-tahu masuk angin. Terus komunikasi lewat apa dong? Ya akhirnya sering apa namanya gaul sama pelawak, kumpul sama pelawak, jadi bisa apa TikTok komedinya juga bisa akhirnya gitu. Jadi, dan dia loh salah satu asisten saya yang nggak pernah minta Bang Yadi, saya main dong di situ dong. Jadi figuran juga. Dia enggak, dia diem aja dia. Tapi produser malah yang lihat, itu asisten lu boleh nggak main? Ya silakan Pak, pakai aja. Saya bilang gitu. Oke. Bang Yadi mengikuti terus berita Sesar kan? Mbak manggil saya Bang Yadi. Iya, Kalau yang lain manggil Bang Bakso gimana? Mas apa dong? Ya panggil Bebeb aja. Oke, Beb. Jadi Ya. waktu itu kan sempat terkenal banget ya, sampai ada suatu tayangan yang dihipnotis gitu kan. Di situ udah ngerasa wah ini bakal jadi batu sandungan nih. Ya, di sini kan ada kru ya kan yang bisa ngingetin gitu lah. Ada produser atau ada teman-teman yang lain yang bisa ngingetin atau ada pelawak di situ yang bisa ngingetin. Ini bahaya seperti itu. Colek-colek atau bagaimana juga ini kan. Cuman ya udah konsumsi publik juga seperti itu gitu kan. Jualan, selling point-nya besar ya mau dibilang apa. Bang Yadi juga pernah kan? Saya pernah dihipnotis Tentang Sesar waktu itu kan? tentang Sesar. Ya, tapi kan itu cuma bohong-bohongan aja, ikutin aja. Iya. Bohongan. Iya benar. Bener Saya yang bener bohong-bohongan. apa bener yang bohong? Dan dari situ Sesar akhirnya nggak tayang lagi di mana-mana, memilih untuk berdagang. Iya, berniaga ya. Berniaga. Akhirnya udah saya berhenti dalam entertainment. Mas Yadi ngeliat perubahan dari Sesar? Ya sangat drastis perubahannya. Dari apa Yadi menjadi melihat gimana? kalau pendapat Yadi begini Mbak, ini hidup adalah pilihan dan pilihan yang diambil Sesar ini pilihan hatinya gitu. Jadi memang kita nggak bisa salahin, kecuali dia jadi begal motor, saya salahin. jadi ini apa namanya? Benar-benar pilihan hidupnya yang benar-benar mantep buat dia dan saya nggak bisa salahin. Ibunya meninggal, saya ngajiin, dia masih ngaji. Jadi tidak ada yang bertolak belakang gitu. Jadi saya sangat mendukung apa yang dia lakukan. Memang udah jalannya seperti ini, dia mau fokus di religi, mau fokus di berniaga, udah pilihan hidup dia seperti itu. Dan udah diberi hidayah seperti ini sama Allah. Kalau nggak dapat hidayah dia masih tetap gitu kan gitu. Masih mau nggak sih goyang di sini? Kayaknya enggak ya. Aduh, orang maksa-maksa, cuman begini doang nih, nggak mau udah. Ini dulu kayak gini. Nih dia setiap saya datang kalau pegel-pegel? ya sampai lokasi begini terus dia meletekin, cetek. Iya. Iya, ini setiap Tuh, hari. Tiap hari ini diginiin terus saya nih. Kangen saya seperti ini. Kangen ya. Tapi gua nggak ada kangen-kangennya. Itu kebiasaannya. Nih kalau ketemu gini aja. Iya, tapi kalau ketemu alhamdulillah tidak berkurang komedinya sama saya, nggak berkurang, masih tetap gitu. Masih tetap ada nuansa komedi yang dimunculkan sama Sesar. Ini mumpung lagi on air nih, ada nggak yang mau disampaikan ke Bang Yadi? Bang Yadi, yang uhibuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Oke, sekarang kami ingin memperlihatkan ada gambar yang harus ditebak ya oleh. Nah, boleh. Apa ya? Tebak lo?
Belum. Mata. Ya, matanya siapa? Apa ya? Belum ketebak ya. Mata. Oke, potongan yang kedua. Sudah ketebak belum? Belum? Oke, potongan yang ketiga. Ini kayak ada jenggotan. Mhm. Kaki. Udah kebayang itu Belum, wajah siapa? Belum belum. ya? Yang ketiga? Nah, ini. Ustadz Syafiq. Udah yakin belum? Kita lihat fullnya ya. Masya Allah. Betul. Iya. Ustadz Syafiq ini apa yang berkesan untuk sesarnya? Saya dari istri yang ngajak saya kajian ya, Masya Allah kajian. Saat itu kajian itu dia ngajak kajian dalam hati nih, Masya Allah, anak bisikan setan, kayak apaan sih kajian kan? Anak pas saya jalan dengan penuh tidak ada keikhlasan, sama istri jalan. Pas Tapi sambil ogah-ogahan gitu. Kayak nggak niat gitu, tapi pas saya datang duduk saat itu temanya luar biasa, aku ingin berubah ya, Masya Allah. Mbak Indah, Ya. waktu itu benar pas waktu diajak pertama kali memang agak apa ya? Agak ogah-ogahan begitu. Iya, pakai ribut dulu. Ribut dulu. Pakai ribut dulu sebelumnya gitu sampai akhirnya dia ya udah mau berangkat gitu. Ributnya lama banget gitu. Emang apa aja yang dibilang? Nggak mau emang. Nggak, ya susah banget diajak kajian gitu sampai akhirnya ribut terus nggak mau baikan, kalau pokoknya mau baikan tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Aku mau rumah tangga kita paling nggak seminggu sekali harus berangkat kajian gitu. Sampai akhirnya dia ya udah gitu. Terus nggak 2 harinya kebetulan ada alhamdulillah ada kajian Ustadz Syafiq. Terus dan judulnya aku akan berubah, saya pikir pas banget buat suami saya gitu. Jadi saya ajak ke sana dan alhamdulillah pulang dari sana ada pencerahan. Hidayah alhamdulillah. Berapa kali sempat diajak dan kemudian akhirnya seneng datang lagi ke kajian berikutnya? Alhamdulillah sih dari situ dia mulai seneng tuh gitu. Langsung Bagus, sekali, langsung seneng. langsung minggu depannya sampai akhirnya tanpa saya pun dia udah jalan sendiri taklim gitu. Malah dia yang nyari. Iya, Oh. Banyak perubahan. banyak. Jujur saya sendiri awal-awal dia sampai saya hijrah kayak mimpi, kayak bener nggak ini suami saya begini berubah, bener nggak gitu. Tapi ternyata bener gitu. Sampai akhirnya saya sujud syukur, mungkin inilah doa saya yang tertunda yang akhirnya Allah kabulkan alhamdulillah. Waktu masa-masa masih sibuk dengan kerjaan, keartisan gitu, itu pernah bilang apa saja, Mbak? Karena jarang komunikasi ya, jarang bilang dia nggak ada komunikasi tentang agama sama sekali gitu. Jadi paling saya ngasih tahu, tapi dianya pulang kan udah capek, jadi diajak ngomong toto udah kedengeran ngoroknya aja gitu, kebagian sisa-sisa itu doang gitu. Jadi susah sekali gitu sampai akhirnya saya merasa karena jauh dari ilmu, jauh dari Allah, kayak gersang gitu rumah tangga. Makanya saya nggak bener nih kalau kayak gini. Saya jarang ketemu dia dan nggak dekat sama Allah, bisa berantakan nanti gitu. Jadi saya waktu itu setengahnya minta banget sama suami saya, pokoknya di rumah tangga kita saya pengennya kita harus taklim gitu, biar ya, paling enggak di antara dunia kamu yang sesibuk itu gitu, jangan lupa bahwa kita nanti akan pulang ke akhirat dan kita harus kumpulin gitu. Dan ketika sudah tidak ada tayangan lagi, artinya udah nggak sibuk lagi, disitulah mulai ada banyak waktu. Iya, mulai banyak waktu dan nggak dipungkiri kan sempet down gitu ya suami. Di situ saya mulai masukin bahwa ya rezeki itu sudah ada yang atur. Saya selalu tekankan ke suami gitu, rezeki itu sudah ada yang atur. Allah sudah menjamin rezeki kita 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi rezeki sudah dijamin, yang tidak dijamin adalah amal kebaikan pahala kita. Jadi kamu nggak usah khawatir rezeki kamu, jadi kamu khawatir pahala kamu gitu. Kemarin banyak soal-soal yang tertinggal atau apa, sekarang saatnya mumpung banyak waktu perbaiki lagi gitu. Di situ dia mulai semangat tuh gitu. Waktu mendalami agama, ada sahabat yang jalan bareng gitu. Iya, ada seseorang yang sama dia kita saling kajian bareng gitu. Yang ini Kajian. bukan? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada? Masya Allah. Saya manggilnya Abu Tako aja. Iya. Iya. Ini
Bisa dibilang bersama-sama terus waktu mendalami agama atau gimana tuh? Iya, dalam sejak ketemu pertama kali ketemu sama Cesar sampai sekarang ya hampir setiap minggu ya, Sar. Iya, Seminggu setiap- berapa kali ketemu. Dan pertamanya juga. ketemunya saya akikan kan anak lahiran tuh, Masya Allah ketemu. Wah ini mah yang sering kajian Ustaz Safi kan gitu. Pertama ketemu di masjid. Ya. Nih lihat dia datang kayak orang sendiri gitu. Sebenarnya kan jamaah banyak. Dia duduk di pojok, ada temen yang bilang itu ada Cesar. Saya samperin ya. Cesar ya, iya. Udah, tapi nggak ada kesan di situ. Cuma hilang begitu aja. Ternyata ketemu lagi pas lahiran anaknya itu. Rumah. Baru ingat, oh yang ini dulu. Gitu. Gambarannya gimana tuh? Gambarannya ya dia kayak orang keder aja sendirian gitu ya. Ya karena kan mungkin biasa orang banyak tahu, banyak kenal gitu. Tapi dia masuk ke komunitas yang memang nggak peduli siapapun di situ. Kalau memang sama-sama menuntut ilmu, duduk ya nggak ada spesialnya gitu. Jadi ya kalau misalkan nggak jeli ngelihat itu adalah Cesar, mungkin nggak ada yang tahu. Cesar itu kan kita ingat ya, penari yang fenomenal sekali gitu. Terus kemudian abang juga pemain musik ya sebelumnya? Atau sampai sekarang masih? Ada enggak? Enggak. Dulu ya. Ini Nggak merasa seperti ada persamaan gitu atau gimana? Iya, memang ada rasa rasa ikatan bahwa kita punya background yang sama gitu. Pasti tidak-tidaknya mirip lah. Jadi begitu kita lihat ada, oh ternyata dia mulai hijrah lagi, itu ada kegembiraan tersendiri gitu. Ayo sama-sama gitu. Karena dulu permasalahan dari tiap orang-orang yang baru hijrah itu biasanya karena nggak punya teman. Ditinggal sama lingkungan yang lama, nggak punya teman. Begitu dapetin teman yang lama juga ternyata sudah hijrah, itu bahagianya minta ampun. Ada kayak semacam punya saudara baru lagi. Itu yang kita temuin waktu di Cesar seperti itu. Oke, abang juga merasakan hal yang sama? Iya, sama. Jadi dulu kita hijrah, kita datang ke masjid kajian tuh sendiri aja nggak tahu. Karena teman-teman kan udah berubah, nggak kenal. Tapi ketemu satu orang lagi, oh ternyata nih dulu kan mantan ini juga ketemu, tuh merasa dekat gitu. Oke, Kayak gitu ya. jadi ini jalan bareng, merasakan hal yang sama, seperti teman seperjuangan gitu ya? Iya. Cesar merasakan itu juga? Ya, menuju ke taman surganya Allah, Masya Masya Allah. Oke, Udah oke, bulan, teman tapi- main futsal bareng juga? Iya, karena kan kita butuh lingkungan ya. Kita sudah kehilangan teman-teman yang lama. Kita juga kan punya kehidupan yang bukan cuma sekedar ngaji kan, kehidupan sosial normal. Pengen main, pengen bersosialisasi ya. Kita bikin lingkungan, kita main futsal bareng, kita ya makan-makan bareng atau kajian terus kita nongkrong bareng. Tapi sudah beda dengan yang dulu gitu. Ini katanya bener nggak ya? Koreksi kalau saya salah. Waktu kecil emang sukanya, cita-citanya jadi pemain bola. Berarti futsalnya jago. Saya pikir dia cuma jago dance gitu ya. Ternyata ya memang jago gitu dengan gaya jogetnya. Justru kalau Futsal orang sama main, joget disatuin. iya. Saya bilang gini, ini orang nggak hilang nih jogetnya. Mau di futsal dia mah nggak hilang gitu. Tapi ya tetap Apa jadi terkontrol gocek gitu? Iya, kayak misalkan dia jadi kiper ya. Dia nangkap bola ya nggak mesti dengan cara yang biasa. Dia pasti nangkap dengan dia loncat atau dia bermain kayak waktu dia dulu joget-joget gitu. Tapi bola tetap dikontrol. Udah nempel berarti Iya, ya? nggak bisa hilang ternyata itu ya. Oke, sekarang sudah lengkap ya. Ini keluarga kecilnya Cesar. Masya Allah. Mbak Indah, coba diperkenalkan ini yang kecil-kecil ini. Iya, ini anak kami yang pertama, namanya siapa? Nokia. Terus yang si kecil ini yang baru lahir, sudah 2 bulan, alhamdulillah. Kip Ismail. Kip Ismail. Ini seperti nama acara juga ya. Kip Ismail Aditya Hanano. Oke, ini pelengkap keluarga yang luar biasa ya. Alhamdulillah, Baik, kita lihat dulu gambar. Ada tebak wajah ya. Ketebak nggak? Sudah ketebak belum? Mbak Indah mungkin yang belum ya? Oke, foto yang kedua. Oh, kamu. Kalau nggak kelihatan bisa di belakang mungkin lebih besar ya. Kelihatan. Yang ketiga boleh. Bukan. Oh, Nuri ya? Siapa sih? Ini Di belakang lebih jelas mungkin Mbak.
Umi ya, Umi Pipik. Mau lihat dulu yang gambar jelasnya? Iya, boleh. Kita buka. Oh iya, Umi. Hafal dari apanya? Dari tai lalat di sini. Oh, dari Thailandnya. Iya. Apa ini peran Umi Pipi? Umi Pipik sahabat soleha yang waktu itu sempat meyakinkan saya gitu, karena ya beliau tahu ada beberapa kandidat untuk ya suami lah gitu. Terus saya selalu konsultasikan sama Umi gitu, yang mana gitu. Terus waktu itu dia bilang apa yang ini aja, Yang sampai ini? dia apa Jadi pilihannya Umi. waktu itu apa namanya, tapi yang ini bukan Ustadz gitu kan. Terus dia nggak apa-apa, Bismillah, orangnya baik gitu. Terus dia meyakinkan saya nggak apa-apa, kalau saya ingat banget waktu itu Umi Pipik nasihatin saya begini, kan kita kayak tanaman aja gitu, jadi disiramin, dipupukin, dirawat, nanti insya Allah kalau udah jadi kita juga yang seneng gitu. Jadi nggak apa-apa dia bukan Ustadz, tapi nanti kalau misalnya kamu bimbing dengan baik, insya Allah dia jadi orang yang jauh lebih baik dari Ustadz gitu. Jadi Sempat ada ragu nggak? iya ragu. Ragu jelas ya, sampai saya sempat bilang sama dia, saya nggak mau, gimana dong gitu, saya nggak jatuh cinta sama kamu, gimana gitu. Cuma dia kekeh gitu, nggak, orangnya yang tetap terus berjuang gitu, sampai akhirnya ya udah kalau gitu bikin kamu jatuh cinta dulu deh sama Tuhan saya gitu, sama Allah, biarin nanti Allah yang bikin saya cinta sama kamu gitu. Terus benar ditunjukin sama dia gitu, beberapa kali pergi, setiap azan saya ditinggal gitu, dia ke masjid. Jadi dari situ dia sudah mulai menunjukkan bahwa saya berusaha jatuh cinta sama Rob saya gitu, sama Allah, dan itu dia meluluhkan saya gitu. Kalau dari orang tuanya Mbak Indah langsung Enggak juga setuju. sih, pertama-tama nggak boleh gitu, karena orang tua saya dulu pengennya pokoknya cari ustadz gitu. Cuma saya meyakinkan ya walaupun pejoget tapi hati ustadz insya Allah, dan alhamdulillah sekarang terbukti. Berapa lama meyakinkan orang tua? Lama, tapi karena alhamdulillah dua orang tua saya juga pun paham agama, jadi ketika saya bilang saya ingin menikah, mereka tidak menghalangi, karena kan ketika ada hadisnya mau menikah harus silakan gitu. Jadi ya udah deh, Bismillah gitu, cuma terus dibimbing gitu. Oke, ini kan bisa dibilang Cesar sama Mbak Indah ini kan hijrah, mengubah penampilan juga. Kalau saya lihat foto-foto di belakang ini kan belum bercadar ya. Iya. Itu iya bercadar kan baru 3 bulan ini ya. Alhamdulillah, baru sekitar Ada 3 ceritanya? bulan. Ada ceritanya. Waktu itu pas sebenarnya udah ada kegalauan dari hati ketika saya dapat hadis tentang kaos kaki gitu. Kaki itu aurat, berarti kalau kaki aja ditutup gimana muka ya gitu. Terus tapi belum tuh, terus tiba-tiba satu hari saya umroh sama suami, sama Cesar, saya lagi hamil 6 bulan. Tahu dong orang hamil ya, gemuk terus segala macam gitu, itu digodain laki-laki gitu. Dan saya ngerasa salah sekali, yang nggak boleh nih, saya nggak boleh kayak gini. Sedangkan di samping saya itu teman-teman umur saya itu cantik-cantik. Terus dari Dubai sampai Mekah sampai Madinah, sampai pulang lagi tuh ada suami saya, tapi dia nggak kalau situ digodain laki-laki. Jadi saya yang nggak mau kayak gini gitu. Saya perang batin sendiri sampai akhirnya saya berpikir saya mau pakai niqab gitu, bukan karena saya merasa cantik, tapi saya merasa bersalah kepada suami saya gitu. Puji laki-laki lain tuh merasa salahnya luar biasa gitu. Dan izin dulu nggak ke Bang Cesar waktu itu, bilang apa? Mau izin pakai ini, Anda bilang jangan untuk Nggak boleh. tapi Nggak boleh. iya takut kira teroris ya. Ngeri kan, tapi ya memang benar. Anda bilang udah, kalau mau istiqomah silahkan, kalau itu nyaman buat kamu, seorang perhiasan dunia yang terbaik, Masya. Mbak, setelah nggak lagi aktif di TV gitu suaminya Mbak Indah, terus dari situ ada perubahan income nggak? Otomatis ada. Cuma ya itu, saya selalu yakin ini, jangan khawatir, rezeki udah dijamin. Banyak sedikit bukan masalah, yang penting gimana cara kita bersyukur dan qanaah, itu merasa cukup gitu. Jangan misalnya hasilnya besar tapi nggak berkah dan penuh rasa bersalah, kan buat apa? Mendingan kita misalnya mungkin yang nominalnya lebih sedikit tapi lebih berkah, lebih bahagia, lebih bisa akhiratnya lebih bisa terjaga kan. Lebih alhamdulillah. Dan akhirnya memilih untuk berniaga, ini ide dari siapa?
Ini mungkin pesan dari seorang istri gitu, harapan misalnya. Iya, harapan saya pengennya sama suami saya ini nggak cuma di dunia gitu. Saya pengennya kita sampai ke surga gitu. Makanya saya selalu tekankan ke dia. Saya jadi istri nggak mau muluk-muluk deh. Saya nggak minta rumah lagi. Saya nggak minta mobil-mobil lagi. Saya nggak minta apapun. Saya cuma minta kamu dari sekarang cicilin rumah saya di surga gitu. Jadi kalau di dunia sebentar, kita begini cuma sebentar. Tapi saya mau kita begini kekal abadi di surga gitu. Jadi gimana caranya ya? Kalau rajin cari ilmu, gimana caranya mencontoh Rasulullah dari Quran. Jadi harus rajin taklim, harus istiqomah, harus banyak belajar lagi. Baik. Jadi anak bungsu itu biasanya manja sama ibu ya. Mama lihat saya berubah ini ya Allah. Anak saat berubah mau bilang sebelum meninggal kan saya mau pengen pulang. Iya nanti mah lagi diobatin dan sembuh nih, di kaki sembuh, tadi keras sembuh. Ini mama yang luar biasa, yang cerewet, yang ngasih tahu lagi apa setiap hari, sampai telepon nggak diangkat sama saya, dapat saya sangat dosa sekali kepada mama karena menjadi seperti ini ya, karena perubahan hidup ini. Dan mama alhamdulillah menerima dengan pada saat dia meninggalkan saya dengan saat saya lagi sudah berubah, Masya Allah. Nah, jadi nggak mau nangis lagi. Mama sempat lihat Sesar di TV? Iya, sempat lihat TV, lihat di TV. Waktu di acara apa? Ya kasih itu kan. Mama lihat kan. Ya senang, bangga gitu anaknya bisa masuk TV. Masya Allah, dia sangat senang sekali. Itulah saat dia ya, terkena penyakit diabetes dan pembocoran jantung. Ya mudah-mudahan dia digugurkan dosanya dan rahimahullah ya Allah. Semoga sembuh dan akhirnya Allah berkehendak lain. Dan inilah skenario Allah yang sangat saya harus banyak bersyukur kepada Allah Jalla. Waktu nikah masih ditungguin sama mama? Masih ada mama, masih ketemu masih ini. Tapi waktu putranya Sesar lahir, keep smile? Itu pas sebelumnya kontraksi dulu istri, mama masih meninggal. Nah saya bingung nih mau nemenin si istri, udah mama dulu ya, udah nggak apa-apa kata istri. Udah mama dulu gini. Nah, aku nggak apa-apa. Terus akhirnya dia pulang istri. Ya udah akhirnya begini ya, maksudnya Allah memberikan ya, maksudnya suatu inilah ujian luar biasa. Dan jangan mengaku beriman kalau belum diuji, Masya Allah. Sempat digendong nggak putranya Sesar? Belum, dia sempat ngomong, Sar, kalau udah lahiran, mama yang ngurus ya anaknya gitu. Masya Allah, dia tuh kalau udah ngurus, saya pengen banget dia ngurus. Tapi ya itulah jalan cerita Allah tuh yang bikin saya, ya Allah, ada yang datang, ada yang pergi. Masya Allah di situ. Kalau anak bungsu nih deket banget sama mama biasanya. Iya, ya, tidur bareng sama mama. Allah. Kalau manja itu sampai disuapin juga? Ya, bisa. Ini saksinya ini ya. Masya Allah. Aduh. Ini Rio, Masya Allah. Oke, boleh diperkenalkan nggak Mas Rio ini? Aduh, ini Teman zaman kapan? Temen di sebelahan. Jadi kecilnya emang kita kalau jalan tuh kita main bola bareng sama dia, Masya Allah, sampai dipanggil bapak. Ya, bener nggak sampai disuapin ini? Sempat menyaksikan nggak? Iya betul. Memang Sesar ini dekat sama orang tuanya ya, artinya setiap makan kalau dia sampai rumah selalu disuapin. Dan di depan teman-temannya? Iya. Nggak malu gitu? Nggak malu, nggak malu. Dia main ke rumah
Udah cuek aja, mama suapin dong. Iya nggak malu gitu, Mas. Jadi teman-temannya tahu ya. Tahu ya. Tahu. Itu nyuapinya beneran satu piring habis gitu, nggak yang cuma sesuap dua suap Enggak habis. sampai habis. Sampai habis. Itu Sampai habis. Begitu pula itu dialami sampai dia kerja dulu kan sebelum jadi artis, mungkin dulu kerja sebagai asisten ya, asisten artis. Begitu aja. Jadi ketika dia pulang kerja selalu disuapin. Selalu disuapin. itu udah kerja padahal ya. Udah kerja. Udah gede berarti kan. Gede. Itu selalu itu. Dan kebetulan juga almarhumah Bu Nani sayang sama dia, artinya paling dekat dengan anak-anak lain ya sesar. Gitu. Naik ontel katanya ke SMA pakai helm. Iya benar. Jadi dulu waktu SMA, dia SMA 3, dia kalau pagi berangkat ke sekolah naik sepeda ontel. Sepeda bapaknya dia pakai. Setiap pagi dia selalu pakai helm. Itu dia setiap hari pakai helm naik sepeda ontel. Dan Kenapa itu katanya? helmnya Ya, ditanya nggak? mending ya. Helm cetok atau helm model itu, ini kadang-kadang full face atau half face. Dia naik Yang kayak buat motor gede gitu. Sar, lu gila apa gimana? Gitu. Lu gila apa gimana? Dia cengenges aja kayak gini. Dia cengenges udah sambil jalan. Kadang-kadang dia suka juga kan goda-godain, artinya goda-godain bercanda lah sama temen yang perempuan. Kalau pulang sekolah suka, ayo misalnya katakanlah Sarah misalnya namanya, ayo Sarah pulang bareng sama aku, bilang gitu. Enggak kamu naik hotel udah mulai pakai helm, dia bilang gitu. Malu mungkin ya. Nggak pernah berhasil berarti. Nggak pernah berhasil. Dia teman curhat kalau pacar ini, kalau maaf ya dulu pacar, maaf jangan cemburu ya sayang ya. Dulu teman curhat apa? Ya ini anak deket nih sama cewek nih, tapi dia nggak mau naik sepeda ontel, gimana nih? Dia kan udah terus dia itu SMS. Nih dia balas nih, ntar dia kan orangnya puitis ya, balasin yuk, balasin. Pakai kata-kata puitis. Iya, aku ikhli bedi, dulu pakai bahasa Jerman tuh, masya Allah. Ada kakak ngerti itu. Sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan dari sahabat, dari istri, tadi dari Bang Yadi Sembako juga sudah. Ya, sampai di sini mungkin ya. Ini sudah 1 jam. Terima kasih Sister sudah hadir. Dan kita masih akan kembali lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain.